Hai, halo Sobat Obras, welcome back to my YouTube channel Kru Obras, channel yang membahas tuntas tentang informasi kapal pesiar yang dibutuhkan oleh kru member. Nah, Sobat Obras, kali ini saya bersama seorang kru member dari Virgin Voyages Resilient Lady ini. Siapa namanya? Utami. Ya, dan dia ini adalah new hire nih. Kita mau ngobrolin sesuatu yang menarik nih. Iya. Banyak banget yang akan kita bahas, jadi jangan kemana-mana ya. Ikutin terus video ini sampai selesai, oke? Jadi, kita dong pengalamannya dari awal, dari awal keterima di Virgin itu sampai sekarang nih, itu gimana tuh? Banyak yang penasaran, gimana sih cara kerja dan melamar di Virgin itu gimana? Coba ceritain nih dari awal dari ya, awal ya. dari awal, oke. Ini aku pertamanya tuh emang benar-benar nggak terlalu tahu tentang Virgin gitu loh. Dulunya tuh teman ada yang ngasih tahu, cuman aku kayak nggak tertarik ya, karena nggak pingin balik ke kapal Karena pesiar. nggak tahu tentang Virgin. Iya, nggak tahu. Nggak tahu. Virgin? Nggak tahu. Aku emang nggak terlalu tahu tentang Virgin gitu loh. Terus habis itu pas aku vacation nih waktu itu, aku libur 6 bulan dari kapalku sebelumnya, aku kerja di yacht sebelumnya. Terus itu aku masih nyari untuk lowongan kerja di yacht yang lain gitu. Berarti ini tunggu dulu nih. Jadi sebelumnya itu memang bukan new hire ya, udah punya pengalaman. Udah. New hire-nya tuh di sini, tapi pengalaman itu udah pernah di yacht. Di yacht. Di NCL, pertama sih di NCL ya. Di NCL. Habis itu ke yacht gitu. Dan balik lagi kapal pesiar, sekarang di Virgin. Terus lanjut. Abis itu ya waktu itu sekitar 3 bulan di rumah. Ini ada teman yang nawarin gitu dari Jakarta ya. Utami, kamu mau nggak ke Virgin gitu? Virgin tuh apa gitu? Virgin itu apa? Kapal pesiarnya ini si siapa sih yang nggak tahu Virgin gitu. Yang mana sih ya? Abis itu aku searching lah gitu. Oh ini gitu. Terus kayak emang di situ kayak gimana sih kerjanya ya, sistem kerjanya atau gini? Sama nggak sih sama yacht gitu kan? Iya. Terus dia bilang bagus loh di sana gitu, ada jenjang karirnya buat kamu gitu. Kamu bisa cari promosi di sana kalau emang gitu ya. Terus itu aku tanya gaji lah ya, gimana gajinya gitu, karena aku harus bandingin sama kapalku sebelumnya gitu. Dia bilang lumayan gede lah gajinya segini gitu dia. Fix salary juga gitu. Terus kamu bisa dapat tipping di sana lah. Lah aku tertarik gitu. Kayaknya kok seru, dan di sana juga free wifi gitu ya, kayak wow gitu. Habis itu ya udah aku terima tawarannya. Dia minta CV-nya aku gitu. Ya udah habis itu aku kirim CV. Besoknya dia bilang kamu go video sekarang, kayak video interview gitu. Ya dikasih linknya itu kan gitu. Habis itu ya udah aku interview di sana. Terus lulus, terus aku dikasih tahu kalau aku lulus, dan besoknya aku ditanya, aku nggak isi pra interview ataupun interview sama orang yang di agency, nggak, karena itu emang urgent banget ya gitu. Oh gitu. Interview user itu berapa lama? Dari aku abis go videonya itu, aku interview sama usernya tuh lagi 4 harinya gitu. Dan kebetulan waktu itu aku masih 4 hari langsung dipanggil ya, emang bener-bener karena untuk urgent interview ya. Untuk interview. Abis itu aku masih kerja ya, aku ini masih freelance. Waktu G20-nya itu aku freelance di yacht yang di Bali gitu. Terus aku minta izin sama ownernya itu kalau aku mau interview di Jakarta untuk kerja, cari kerjaan. Posisi kamu di Bali waktu itu? Iya, di Bali. Terus? Habis itu aku dikasih izin, habis itu aku langsung lagi 2 harinya aku flight ke Jakarta gitu buat interview ya itu. Airportnya kayak gitu banget ya. Dari Bali ke Jakarta cuma buat interview ya. Iya. Niat banget ya. Niat banget ya. Sebenarnya waktu itu juga berpikir kayak dapat ya, oke, kalau enggak ya anggap jalan-jalan kayak gitu loh. Dan abis itu aku besoknya interview di CTI ya. Aku waktu itu Virgin masih di CTI gitu. Aku interviewnya di sana sama usernya. Dan pas interviewnya itu aku ada beberapa perdebatan gitu loh sama usernya itu yang interview, karena dia tuh nggak yakin sama aku. Apa nih perdebatannya itu apa tuh? Dia tuh, kamu yakin kamu bisa ngerjain kamar banyak loh kalau di Virgin tuh gitu. Iya, nggak, why not gitu, kayak aku udah punya pengalaman gitu loh, aku udah punya pengalaman, tapi dia tetap nggak percaya. Ya udah, habis itu aku serahin ke dia juga pending ngasih taunya aku diterima atau enggak. Yakin nggak sih kamu sama diri kamu gitu? Dan satunya juga karena aku dari NCL ya, karena NCL tuh satu grup sama Apollo, jadi mereka kayak masih mikir-mikir gitu kalau itu. Tapi kan kamu sempat ke yacht itu? Iya, sempat ke yacht sebelum terus, itu. Waktu itu diterimanya langsung diumumin apa beberapa hari setelahnya? Temanku tuh langsung dikasih tahu kalau dia diterima. Aku berdua kesana ya. Kalau aku tuh enggak, aku dipending karena setelah debatnya itu ya. Aku percaya diri aja jawabnya, karena emang
apa yang aku lakuin sebelumnya itu aku jawab kan, tapi dia tetap nggak yakin gitu. Terus aku di pending 2 hari, oke aku bakal kasih tahu 2 hari lagi kamu lulus atau enggak. Ya udah oke lah gitu. Gitu. Ya habis itu tunggulah balik lagi ke Bali kan, sorenya balik ke Bali buat kerja lagi nih gitu. Jadi memangnya itu ada yang langsung pas waktu interview, ada yang beberapa hari baru dikasih tahu kalau diterima atau enggaknya. Nah dikasih tahunya tuh lewat email apa dikasih tahu lewat temenku tuh langsung dapat email kalau dia diterima. Kalau aku nggak dapat email aku. Terus dikasih tahu lah sama agensi kalau kamu keterima, tapi aku nggak percaya karena aku nggak dapat email kan gitu. Sedangkan temenku dapat. Ya udah di screenshot lah gininya tuh buktinya kalau aku memang udah diterima gitu. Tapi masih belum gini, masih belum kayak ya udah nggak percaya gitu loh, kayak karena aku nggak benar-benar dapat email, sedangkan temanku setiap saat tuh dapat email dari Apollo gitu. Terus LOE-nya itu kapan tuh setelah kamu diterima itu? Lagi sebulannya aku dapat LOE, sedangkan temanku yang terus dapat email tuh sampai sekarang nggak dapat LOE. Sampai sekarang? Iya. Udah berapa bulan sampai sekarang? Udah lama ya. Cuman dia sekarang ke Yachts karena aku kasih kerjaannya aku ke dia. Gitu. Dari proses diterima sampai berangkat berapa bulan? 3 bulan kurang ya, 2 bulan setengahan. 2 bulan setengah ya. Cepet. Kamu joinnya tanggal berapa? 17 Februari. 17 Dan Februari. scheduleku di Yachts tuh 15 Februari. Jadi kamu kayak masih dilema banget ya, harus kemana. Beda 2 hari ya. Terus maka aku tertariknya karena aku mikir ya aku ada jenjang karirnya gitu, aku bisa grow up lah di sana gitu. Terus waktu itu Resilient Lady di mana? Di Rome ya, di Civitavecchia, Italia. Dan itu Resilient Lady kan belum ada tamu ya waktu itu ya, jadi belum ada tamu. Februari, Maret, April, Mei, hampir 3 bulan, hampir 3 bulan kamu sebagai opening team. Itu ngapain aja sebagai opening team itu? Pertama aku nyampe sini tuh aku kayak kapalnya tuh masih sepi banget, krunya total kru ya ini sekitar 100 orang 100 gitu. orang. Kalau housekeepingnya tuh baru 16 orang, sekitar 16 dari total, orang. Kalau dari total housekeeping semua. 16 orang aja. Ngapain aja itu? Kalau aku karena baru nyampe langsung dapat section, aku di section aku ngerjain kamar officer dulu karena belum ada tamu, belum ada guest ya di sini. Kalau teman-teman yang lain tuh mereka tuh ada beberapa project kayak covering karpet sama plastik itu, pakai plastik gitu. Terus ada yang naruh setapan di kamar-kamar tamu. Jadi gitu. bener-bener kayak linen, towels kayak gitu. Yang bener dari kosong banget ya, belum ada apa gitu. Terus kayak itu ya, prepare public area, kamar itu benar-benar buat siap untuk inaugural ya. Iya. Gitu. Terus jam kerjanya kayak apa? Jam kerjanya kita straight kerja dari jam 8 sampai jam 6 gitu. Tapi between itu kita ada lunch, ada break sore juga, ada tea time kayak gitu. Ada day off nggak kalau Sunday gitu? Ada. Waktu itu masih good life ya. Terus kamu kemana aja waktu itu? Ke Roma ya? Aku dapat tour waktu itu ya, karena waktu itu kesempatan gitu loh, libur, terus aku tour sama teman-teman ke keliling Rome gitu. Dukanya sebagai tim opening apa? Kalau sukanya tuh apa ya? Kita tuh dapat day off, kerjaan dikit, gaji tetap gitu. Gaji tetap? Ya, gaji tetap karena kita fix salary. Dipotong gitu enggak ada dipotong gitu. Enggak enaknya? Nggak enaknya ya saat kita belanja kita harus keluar duit sendiri karena nggak ada tipping ya, nggak ada tambahan, dan sedikit boring sih juga karena kru masih dikit banget gitu. Tapi kan kalian kerjanya ini kan grup kan, by grup kan? Iya, by grup itu. Ya kurang aktivitasnya tuh nggak kurang karena kayak dry dock berarti ya? Iya gitu. Kalau kapal dry dock pasti kayak gitu kan? Merindukan suasana kerja sama tamu lah. Sekarang udah ada tamu kayak capek gitu. Waktu ini nih udah mau mendekati inaugural nih, itu kan banyak training kayak gitu ya? Iya, banyak training. Dan kita pun ada kayak apa sih training yang emang untuk perkenalan gini ya, apa tuh brand gitu ya? Apa? Red carpet ya? Red carpet ya, habis mereka tuh jelasin lah gitu gimana sih prosesnya. Prosesnya Virgin. Ada kok beberapa di Instagram ya, aku posting ya tentang red carpet ya. Tentang red carpet ya gitu. Dan itu pun berlanjut sampai kru terakhir yang join di Virgin, di Resilient Lady sebelum openingnya gitu. Banyak giftnya pokoknya deh buat kru kalau di Virgin ya. Iya, banyak gift. Kan tadi pernah di Yachts, pernah di kapal pesiar nih. Ini belum pernah dibahas nih, dan menarik nih karena belum banyak yang tahu nih
cara kerja di yachts itu kayak gimana, terus di sana tuh suasananya seperti apa ya kan? Iya. Gimana tuh? Bedanya ya banyak, bedanya di kapal pesiar kita kerja tuh dengan banyak orang gitu loh. Kalau di yachts tuh yang nggak banyak orang, dan untuk ininya apa namanya, gajinya juga lumayan ya kalau di yachts tuh ya, terutama tippingnya itu loh. Nah, caranya kerja di sana gimana? Caranya, kalau aku sih dari awalnya tuh karena aku nggak tahu yachts ya, nggak tahu cara ngelamar di yachts tuh kayak gimana. Nah, aku disuruh ikut training sama ada orang, kayak pelatihan kayak sekolah. Kayak pelatihan ya. Dimana tuh? 2 minggu tuh di Bali. Dan aku juga waktu itu belajar cara mengemudi boat gitu. Biayanya berapa? Biayanya 1.300 buat aku. Dan Tapi aku dapat sertifikat internasional ya. jadi... ya dari Kanada tuh langsung dapat sertifikatnya gitu. Untuk kerja di yacht. Iya, untuk bekerja di yacht. Sebenarnya sih itu tuh lebih diginikan untuk orang deck ya. Itu karena kita tuh punya kayak SIM buat mengemudi ini boatnya gitu. Bot kecil ya, bukan yachtnya. Kalau misalnya nggak pakai sekolah gitu bisa ya sebenarnya? Bisa. Kalau kalian tuh punya teman yang kerja di yacht, kalian tuh bisa minta info dari dia, ada lowongan nggak sih gitu. Biasanya dari teman ke teman. Cara tahu itunya di mana itu biasanya? Di posting di mana itu? Iya, mereka tuh kayak punya grup gitu loh, di Facebook atau website atau LinkedIn tuh ada gitu grupnya ya. Jadi waktu itu kamu ngelamarnya by email? Iya, mereka tuh ada sih sebenarnya agent ya, tapi agent luar, kayak di France tuh banyak tuh agent-agentnya. Mereka tuh kayak kalau kita tahu emailnya mereka bakal terus ngasih info kalau ada lowongan. Nah, interviewnya gitu. Gimana tuh? Kayaknya by Skype ataupun kayak video, ya pokoknya video lah gini. Terus susah nggak? Buat aku sih mereka tuh lebih nanya ke personality kalau sama dia. Kalau misalnya kamu ngelamar nih, ngelamarnya kamu masukin CV. itunya emailnya itu langsung dipanggil apa gimana? Enggak, aku pernah, karena kita tuh bersaing dengan ribuan orang ya di luar gitu loh. Dengan ribuan orang di luar. Jadi karena belum tentu, mungkin kalian ngirim CV sekarang tuh kayak CV kalian tuh udah ketanam sama yang lain-lain gitu loh. Kayak aku pernah nih, satu hari tuh karena saking gini ya, banyaknya aku lihat lowongan gitu loh. Aku kirim semua CV aku, kita 50 CV per hari tuh, satu pun nggak ada yang manggil. Nggak ada yang manggil ya? Nggak ada. Emang benar-benar susah ya? Benar-benar susah. Apalagi kayak aku tuh waktu itu masih di yacht tuh masih green gitu loh, masih nggak pernah pengalaman di yacht tuh nggak ada. Kalau disuruh pilih di yacht atau pilih di kapal pesiar? Seandainya pun kalau aku nggak mabuk laut, maksudnya nggak kuat gitu loh di dengan ombak tuh, mungkin aku balik ke yacht. Jadi kalau itu memang nggak sukanya, nggak enaknya itu karena ombak ya? Ya, pengalaman aku nih, cerita sedikit ya. Pernah nih aku dietku ke 72 meter ya waktu itu, karena lumayan kecil itu. Habis itu aku crossing dari Italia ke Afrika nih 21 hari, dengan waktu itu masih seasonnya tuh bulan apa ya, Desember, kan masih gini ya, masih winter ya, season winter. Dan tau lah kalau di Eropa winter tuh kayak gimana, ombaknya gede banget. Itu udah crossing dari Italia ke Afrika. Ya Tuhan, aku nggak bisa kerja gitu karena emang bener-bener mabuk laut ya. Berapa hari? Kena badai. 21 hari di laut. Nggak tahu daratan sama sekali 21 hari di laut ya. Hampir sempat diinjeksi nih karena aku yang bener-bener parah, sama teman-teman dari sama semua gitu. Emang berarti karena itu aja nggak enak ya di sana? Iya, itu nggak enak. Cuman waktu itu juga aku kayak nggak pingin balik ke kapal pesiar lagi kalau nggak ditawarin di Virgin ini gitu. Kayak masih, karena duitnya juga bagus ya di sana. Katanya mau ditransfer ya? Iya nih, ditransfer. Kok bisa, ceritanya gimana? Bisa. Ini kan nih jadi ceritanya ini sekarang kan di Resilient. Terus katanya nih mau ditransfer ke Valiant. Iya. Ya. Gimana ya, aku juga kayak nggak ada rencana banget, nggak tahu banget gitu, tiba-tiba dikasih tahu gitu, kayak kamu ditransfer gitu tanggal 31. Kenapa itu? Karena mereka lagi short crew gitu ya, nggak ada crew, maksud bukan nggak ada crew ya, banyak yang karena memang di Virgin memang butuh banyak kru nih, makanya ayo cepat yang mau lamar nih, jangan ketinggalan. Terus kamu tapi suka? Aku happy sih ya, aku happy suka karena ditransfer ya? Bukan suka ditransfer, karena kayak wow, aku bisa ke Mediterranean lagi, bisa ke cruise yang aku suka gitu. Oh iya, di Valiant di Barcelona ya, 7 harian. Iya, sekarang di Barcelona gitu. Dulu aku pernah ke sana, makanya sekarang aku kayak excited buat ke sana lagi gitu. Masih berapa bulan lagi sebelum pulang? 3 bulan lagi lah, lumayan lah dapat jalan-jalan ya. Oke.
ya sedihnya sih tuh ninggalin teman-teman. Oh, oke. Jadi dan harus beradaptasi lagi di sana, tapi nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Jiwa anak kapal tuh emang harus itu harus kuat siap. mental. Maksudnya iya. kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Dan kita nggak boleh berpatokan aku nggak punya teman. Padahal kamu tadi pagi kan kamu belum tahu kabarnya. Belum tahu. Siang baru ada kabar. Siang baru ada kabar. Kalau aku ditransfer kayak besok mau ditransfer. Gini dia ditanya nih, kamu happy apa sedih soalnya banyak kru yang nggak mau ditransfer. Aku seneng, oke, nggak masalah gitu. Karena aku emang suka sama itinerary-nya gitu. Terakhir nih, kamu kan sebagai cewek ya. Ya. Kerja di kapal pesiar itu aman nggak sih? Aman banget, pokoknya semua tuh balik ke diri sendiri dimanapun kamu ya aman pokoknya. Jangan takut buat cewek-cewek yang mau ke kapal pesiar gitu loh. Kalau misalnya ada masalah kalau gitu, ada masalah atau apa, kalau misalnya kamu nggak suka digimanain, kamu merasa nggak nyaman, risih, kamu bisa langsung report gitu. Nanti yang orangnya itu bisa dipulangin gitu loh. Nggak ada toleransi ya? Nggak ada toleransi. Kalau kamu merasa nggak safe kerja di kapal, kerja di tempat kerjamu gitu maksudnya. Ada pelecehan atau apapun, kalau kamu nggak suka sexual harassment ya, itu kamu bisa report. Itu kamu dilindungi pokoknya kalau kamu kerja di kapal pesiar. Lebih aman deh kalau kamu kerja di kapal daripada di darat gitu, kalau menurut aku sih ya. Udah nih, kita udah banyak ngobrol nih dengan Utami. Iya guys, pokoknya semangat ya. Ada pesan-pesan nggak nih buat teman-teman nih? Mungkin ini suruh follow TikToknya. Ya jangan dilupa ya follow TikTokku, ntar aku kasih di sini. Di IG juga ada ya? Ya, IG ada. Ya, pokoknya update informasi tentang Virgin kapal pesiar, tentang kehidupan sehari-harinya dia bisa dilihat nih di TikToknya nih. Ya. Update di follow terus guys. Ya, update. Pokoknya kalian bisa tanya-tanya di sana deh tentang informasi yang mau nanya informasi yacht ataupun kapal pesiar yang aku tahu pasti aku sharing gitu. Aku sering sharing kok. Oke deh, terima kasih ya udah berbagi cerita ya kali ini dengan teman-teman. Good luck for your new Valiant friends, Lady, new station. Aku jujur nih belum pernah ke Valiant Lady ya, jadi aku nggak tahu di sana. Masa sih nggak pernah? Aku kan Scarlet terus kesini, jadi gitu. katanya sih ya nanti cerita-cerita kalau di sana kayak apa gimana. Oke, siap. Salam buat teman-teman yang ada di Valiant juga nih. Banyak See you there. Ya, sukses selalu, oke? Pokoknya semangat.